Selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi dengan Budian. Hari ini kita akan membahas latihan pH pencemaran. Pada kasus pertama yang ditanyakan adalah pencemaran apa yang terjadi di Jalan Kali GKB Kecamatan Manyar. Pencemarannya adalah pencemaran air. Kemudian nomor 2, macam polutan yang mencemari adalah tumpahan bahan baku pewarna pupuk. Kemudian dampaknya yang didapat dari pencemaran tersebut adalah air sungai atau selokan menjadi tercemar. Kemudian bahan baku pewarna pupuk bisa mencemari air tanah. Kemudian menyebabkan makhluk hidup di dalam sungai selokan menjadi mati. Pertanyaan yang nomor 4. Metode-metode penanggulangan yang cocok untuk kasus di atas adalah menyerap tumpahan dengan bahan penyerap, mengisolasi daerah tumpahan, melakukan netralisasi dan dicek derajat keasaman pH dengan pH indikator. Nomor 5, metode penanggulangan yang paling sesuai dan efektif untuk kasus itu adalah melakukan netralisasi pada daerah yang tercemar dan dicek derajat keasaman pH-nya dengan pH indikator. Kenapa itu efektif? Karena dengan langsung mengetahui pH air, maka kalau misalnya pH-nya terlalu asam, akan ditambahkan bahan kimia yang bersifat basa, sehingga air menjadi netral dan makhluk hidup pun bisa hidup di situ. Kasus yang kedua, pencemaran yang terjadi di Dusun Winong, Desa Selarang adalah pencemaran udara. Kemudian nomor 2, macam polutan yang mencemari adalah limbah PLTU berupa abu sisa dari pembakaran batu bara. Dampaknya dari pencemaran tersebut adalah munculnya penyakit ispa dari abu yang mencemari udara. Abu akan mencemari air, kebutuhan warga sehari-hari. Abu juga akan masuk ke dalam rumah dan menyebabkan kotor. Abu juga akan menempel pada tanaman sehingga mengganggu proses fotosintesis tumbuhan. Yang keempat, metode penanggulangan yang cocok untuk kasus di atas adalah mengelola limbah hasil pembakaran batu bara, memindahkan lokasi PLTU yang jauh dari pemukiman, menanam pohon di sekitar PLTU. Yang kelima, penanggulangan yang paling efektif dan sesuai adalah mengelola limbah abu. Karena dengan cara tersebut, abu yang dihasilkan, terutama abu yang terbang di udara, itu akan ditangkap dengan alat khusus. Dan juga abu-abu yang ada di sekitar mesin itu bisa dikumpulkan. Nah, abu-abu tersebut akan bernilai ekonomis karena dapat dimanfaatkan kembali. Kasus yang ketiga, pencemaran yang terjadi di Solo adalah pencemaran tanah. Macam polutan yang mencemari adalah limbah rumah tangga berupa tinja atau feses. Dampak yang mungkin didapatkan dari pencemaran tersebut adalah penyakit yang menyerang saluran pencernaan, mencemari tanah, dan juga mencemari air tanah, sehingga air tanah mengandung bakteri E. coli. Yang keempat, metode penanggulangan yang cocok untuk kasus di atas adalah memperbanyak jumlah septic tank, melakukan sosialisasi tentang kesadaran masyarakat pentingnya mengurangi pencemaran tanah, melakukan penyedotan septic tank secara rutin. Metode yang paling cepat dan efektif adalah melakukan sosialisasi tentang kesadaran masyarakat pentingnya mengurangi pencemaran tanah. Karena dengan demikian langsung berdampak pada pengurangan limbah yang terbuang di tanah. Setelah itu baru akan memperbanyak jumlah septic tank.
Itu pembahasan latihan. Ya, Budian harap kalian sebelum PH besok, hari Jumat, kalian tetap melihat video 1, 2, dan 3 yang ada di channel YouTube Tim IPA. Silakan dilihat, dipelajari, dan semoga kalian sukses untuk PH pencemaran. Ya. Terima kasih untuk hari ini, untuk video ini. Ya, semoga kalian bisa memanfaatkan. Jangan lupa tanggal 16 kemarin itu Hari Ozon Internasional. Ya, walaupun itu sudah lewat, mari kita melestarikan ozon dengan cara, ya banyak cara yang bisa kita lakukan. Menanam pohon, mengurangi penggunaan AC, ya. Tapi yang jelas semboyan kita pada saat mempelajari pencemaran adalah take care of the earth and she will take care of you. Ya, itu saja dari Budian. Semoga bermanfaat. Dadah, terima kasih.